Sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali menyapa Anda. Apa kabar? Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Bagi Anda yang sedang sakit, semoga Allah yang Maha Rahim menganugerahkan kesembuhan sehingga Anda segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Juga bagi Anda yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan situasi yang sulit, semoga Roh Kudus menuntun ke jalan penyelesaian masalah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Clara, perawan. Kita akan mendengarkan sabda Allah melalui Nubuat Yehezkiel bab 12 ayat 1 sampai 12 dan Injil Suci menurut Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Thomas Ferry Soeharto OFM. Beliau dikenal dan kerap disapa dengan Romo Ferry. Syukur kepada Allah di antara aktivitas dan berbagai kesibukan Romo Ferry, beliau masih menyempatkan diri hadir di sini untuk menyalurkan berkat dan rahmat Tuhan bagi kita semua. Nah, mari kita sapa Romo Ferry lebih dulu. Apa kabar Romo Ferry? Berkat Tuhan, kabarnya selalu baik. Kira demikian juga dengan seluruh sahabat Oase Rohani Katolik. Selalu luar biasa dan baik adanya. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar. Sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau, hai anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan dan berjalanlah seperti orang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat lain seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka, buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan, dan pada malam hari aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap, aku keluar, dan di depan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya, turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu, bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka,
Beginilah sabda Tuhan Allah. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana. Katakanlah, aku menjadi lambang bagimu. Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka sebagai orang buangan. Mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Haleluya, haleluya. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain
yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, "Bayarlah hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan minta kepadanya, "Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada Alguju-Alguju sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Ferry, dari sabda Tuhan dalam nubuat Yehezkiel tadi, kita mendengar bahwa Yehezkiel menjadi lambang bagi kaum Israel yang disebut Allah sebagai kaum pemberontak. Inspirasi iman apa yang hendak Romo Ferry bagikan kepada kami? Baik, terima kasih rekan-rekan para pecinta oase rohani Katolik. Apa yang dibuat Yehezkiel itu mengingatkan kita akan bagaimana kita harus melaksanakan kehidupan kita. Kehidupan kita adalah juga diharapkan seperti Yehezkiel menjadi lambang, atau kalau pakai bahasa kerennya, hidup kita haruslah jadi sakramen sebenarnya. Jadi sakramen itu alat untuk menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita melalui cara hidup kita. Jadi kalau kita mendengar tadi apa yang dibuat Yehezkiel, Yehezkiel kan ada di tengah-tengah bangsa Yahudi yang sedang memberontak, artinya sedang melawan kehendak Allah. Mereka tidak lagi mengikuti kehendak Allah, tidak lagi menyembah Allah, tapi malah menyembah berhala-berhala dan tingkah lakunya lalu tidak lagi mengandung kebaikan karena tidak lagi melaksanakan kehendak Allah, dan karena itu disebut sebagai pemberontak. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu hidup sebagai pemberontak. Mereka merasa itu hidup karena hidupnya sama dengan bangsa-bangsa lain. Justru kan sebenarnya bangsa Israel itu menjadi bangsa terpilih karena seharusnya mereka hidup berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Mereka sebagai bangsa yang mengenal Allah, yang menyembah Allah, harusnya berbuat yang berbeda, tentu saja berdasarkan apa yang dikehendaki Allah. Tapi mereka malah mau seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang berbuat jahat, yang dengan gampang menindas sesamanya, dengan gampang lalu memakai jabatan-jabatan dengan sewenang-wenang, sama seperti bangsa-bangsa lain. Dan karena itulah Tuhan murka karena mereka tidak lagi menjadi bangsa terpilih. Maka sabda Tuhan melalui nubuat Nabi Yehezkiel atau melalui tingkah laku dan kehidupan Nabi ini mengingatkan kita bahwa kita juga adalah bangsa terpilih. Kita sudah dipilih Allah melalui pembaptisan. Seharusnya pola hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak dibaptis atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebab kalau hidup kita sama saja, percuma kita sudah dibaptis, percuma kita sudah ditebus oleh Allah, oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Karena itulah kita hidupnya juga harus menampakkan kekhasan kita sebagai umat Kristiani.
Tentu saja kekerasannya bukan lalu dalam bentuk yang fisik, kita pakai pakaian yang berbeda atau pakai aksesoris yang berbeda, tetapi kekerasannya tentu saja dalam tingkah laku. Apakah kita berani seperti Yehezkiel yang seolah-olah menjadi tanda lawan bagi bangsanya, bangsanya yang terseret arus bangsa-bangsa lain, lalu Yehezkiel itu membuat tingkah lakunya supaya menjadi pertanyaan bagi bangsa-bangsanya atau menjadi orang-orang di sekitarnya. Jadi menarik sekali, Allah tidak menyuruh Nabi Yehezkiel hanya mewartakan dengan kata-kata, tetapi menyuruh dia untuk berbuat dulu sesuatu yang membuat orang-orang itu lalu merasa aneh dengan tingkah lakunya Yehezkiel. Karena aneh kan lalu bertanya. Dan karena bertanya itu lalu barulah Yehezkiel punya kesempatan untuk mewartakan apa maknanya, apa yang sedang dilakukannya. Jadi ini sebenarnya juga inspirasi bagi kita bagaimana kita harus mewartakan kerajaan Allah. Bukan pertama-tama hanya dengan pewartaan kata-kata, lalu omong macam-macam ke sana kemari. Tapi ya mulai dengan tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang seharusnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kok orang Katolik begini? Kok orang Katolik berbuat itu? Nah, lalu kemudian kita bisa menjelaskan mengapa kita melakukan hal itu, karena berdasarkan iman kita akan Allah. Mengapa kita tidak pernah membalas orang yang berbuat jahat pada kita misalnya. Jadi kalau mungkin di agama-agama lain atau penganut agama lain mungkin nabinya atau kitab sucinya itu dirusak atau dicemarkan, lalu mereka jadi marah-marah. Lalu sebenarnya kita orang Katolik biasanya kadang-kadang adem-adem saja ya. Mau kitab sucinya dirusak, mau dilecehkan Yesus Kristusnya atau apa, kita biasanya tenang-tenang. Kita tidak lalu protes dan sebagainya. Lalu kemudian mungkin ini menjadi pertanyaan bagi orang-orang lain. Kok orang Katolik biasanya tenang-tenang? Nah, kok tidak marah, kok tidak emosi, dan sebagainya. Lalu itulah mungkin kita bisa lalu menjadi kesempatan kita mengatakan apa yang menjadi iman kita. Karena iman kita adalah pertama-tama Yesus datang untuk kedamaian ya. Karena itu kita juga menunjukkan umat yang berdamai, umat yang tidak dengan gampang terpicu oleh berbagai macam provokasi-provokasi, tetapi ya membina kedamaian. Bukan berarti kita tidak berani melawan atau tidak berani untuk berbuat, tetapi justru kita membuat tanda yang berbeda. Allah yang juga memberikan hujan baik kepada orang yang jahat maupun orang yang baik, sehingga tidak hanya kepada mereka yang berbuat baik kita membalasnya, tapi juga kepada orang yang berbuat jahat kita tidak membalasnya. Maka kita menjaga supaya hidup itu damai, tidak membalas dendam, tidak membalas kekerasan, tapi membalas kekerasan itu justru dengan kasih, dengan kita justru tidak membalas dengan sesuatu yang emosi, tetapi justru memahami, bahkan kalau perlu menolong mereka yang menyakiti kita, supaya lalu itulah menjadi semacam tanda lawan dari arus-arus dunia. Dan dengan demikian lalu hidup kita menjadi sebuah hidup kenabian. Karena apa? Karena menjadi pertanyaan bagi orang lain, kok bisa begitu ya? Lalu kemudian kita bisa menunjukkan dan mewartakan pada orang-orang yang bertanya itu ya, apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi dasar kita, sehingga kita bisa dan kuat untuk melakukan hal itu. Nah, itulah sebenarnya sebuah hidup kenabian, hidup yang menjadi tanda pertanyaan. Jadi supaya orang lain itu juga akhirnya merasa tertarik ya. Jadi tapi bukan berarti bahwa kita bikin aneh-aneh saja, tapi tentu saja sesuatu harus punya maknanya. Bukan hanya sekedar aneh, tetapi sesuatu yang mempunyai makna. Karena lalu menjadi sarana untuk kemudian dilanjutkan dengan mewartakan apa yang menjadi makna dari tindakan-tindakan kita itu. Nah, sebenarnya kalau kita berbuat baik saja, itu pasti jadi aneh kok dalam dunia ini ya. Misalnya saja dalam pekerjaan, ketika setiap orang itu berombongan atau berduyun-duyun atau berupaya dengan ambisinya itu untuk supaya karyanya maju dengan uang-uang pelicin, dengan suap dan sebagainya. Kalau kita kemudian saya nggak akan menyuap, saya mau pakai cara yang sesuai prosedur.
itu sudah orang lain sudah bingung, Pak, kamu maunya pakai prosedur begitu dan sebagainya ya. Seperti pernah juga beberapa teman saya mengalami ketika mau membuat SIM misalnya ya. Biasanya bikin SIM itu ya lalu orang dengan gampang menyuap polisi, lalu dengan gampang SIM-nya 1-2 hari sudah jadi karena bayar banyak. Tapi ada juga teman-teman yang mencoba untuk ya kita harus mencoba prosedurnya ya. Jadi mesti harus datang, menulis sendiri, menggarap, menyelesaikan sendiri, dites pakai motornya dan sebagainya. Kadang-kadang memang sulit, kadang-kadang nggak dapat juga, akhirnya ya perlu. Tapi paling tidak itu membuat orang bertanya-tanya kok mau-maunya begitu ya. Biasanya orang dan gampang langsung saja, oh udah pakai jasa, tapi ini kok mau-maunya. Lalu orang mungkin bertanya, lalu kita bisa jadi kesempatan bagi kita untuk menjelaskan bahwa prinsip kita itu adalah kita tidak dengan instan mau memakai segala cara yang tidak benar, tapi justru kita mau memakai prosedurnya karena ya seharusnya kita itu ya melakukan sesuatu memang sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena dengan prosedur yang berlaku dengan menghormati proses ya kita menunjukkan iman kita akan Yesus Kristus yang untuk bisa sampai kebangkitan mesti pakai salib dulu, ada prosedurnya. Tidak hanya loncat langsung pada kebangkitan, pada sukacita, pada kemuliaan, tapi harus berani memikul jalan salibnya. Kita juga mengungkapkan itu dengan misalnya dalam kehidupan kita tidak main potong jalan, main suap, tetapi kita memakai prosedur yang benar. Itulah jalan salib kita untuk sampai kepada sebuah kemuliaan. Jadi kita bisa menunjukkan keberhasilan tanpa harus dengan suap dan lain-lain, supaya menunjukkan itulah yang prinsip, yang moral yang harus kita jalankan. Seperti itu misalnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau hidup baik saja, pasti ada banyak hal yang harus kita lawan ya, dalam arus-arus dunia ini. Dan itulah salib kita sebenarnya. Jadi kita memikul salib itu justru dengan kita berbuat baik, meskipun mendatangkan banyak hal yang menyulitkan bagi kita, tapi kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakannya, hidup kita menjadi sebuah tanda kenabian. Hidup kita menjadi cara kita untuk menunjukkan bagaimana kita harus menjalankan prinsip-prinsip kehidupan yang benar, sehingga lalu kita menggarami dan menerangi masyarakat. Jadi meskipun ada banyak arus-arus yang berbeda, tetapi kita menunjukkan mana arus yang benar. Jadi bukan yang soal berbeda aneh, tapi berbeda karena memakai prinsip. Ya. Jadi berbedanya itu karena ada dasar yang kita betul-betul pegang dan teguh. Bukan hanya soal berbeda karena aneh dan tidak sama dengan lain. Ya. Jadi saya kira setiap perbuatan baik kita pasti mendatangkan salib, dan ketika kita mau memikul salib itu membuat semuanya itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip moral dan kebaikan yang sungguh kita pegang, pasti kita lalu akan menjadi hidup yang punya nilai kenabian, yang pasti akan menunjukkan pada orang lain, oh orang Katolik itu memang orang yang jujur, orang Katolik memang orang yang dapat diandalkan, dan sebagainya. Itulah kehidupan seperti Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel kan itu aneh-aneh, tapi bukan aneh karena tidak benar, tapi karena aneh karena ada makna yang mau disampaikan. Itu yang harus penting, harus kita kita pegang bersama. Ya, Romo Ferry, luar biasa renungan pada hari ini. Sungguh meneguhkan dan mengingatkan kami semua bahwa hidup kita harus menjadi lambang yang menunjukkan kehadiran Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan renungan yang sudah disampaikan Romo Ferry tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari perumpamaan tentang pengampunan dalam Injil Matius. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Thomas Ferry Suharto, OFM, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, dan juga kritik,
Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Ferry, dalam Injil Matius tadi kita mendengar perumpamaan tentang pengampunan. Inspirasi apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Baik, terima kasih sahabat Kuasa Rohani Katolik. Kira-kira cerita atau perikop perumpamaan tadi sudah sering kita dengar ya, sehingga saya bingung mau memberi apa lagi. Saya hanya memberi dua catatan saja. Yang pertama, menarik mengapa perumpamaan tentang mengampuni itu isinya soal orang yang berhutang. Ya. Mengapa lalu ceritanya Yesus tentang orang yang hutang? Sebenarnya apa hubungannya dosa dengan hutang sih ya? Kenapa kok ceritanya orang berhutang? Bukannya cerita yang lain misalnya ya. Orang yang kehilangan atau orangnya apa, tapi orang yang berhutang. Ya. Jadi menariknya kalau kita melihat bahwa dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu kata dosa itu kadangkala juga atau kesalahan itu juga kadangkala memakai kata yang sama yang diterjemahkan juga sebagai hutang. Jadi dalam pola pemikiran orang Yahudi, dosa itu bisa dianggap juga sebagai hutang sebenarnya. Hutang apa? Hutang kebaikan. Jadi mengapa kita berdosa? Karena di dalam diri kita tidak ada kebaikan Allah. Sehingga orang yang berdosa itu orang yang kekurangan kebaikan. Atau orang yang berdosa itu orang yang hutang kebaikan. Jadi kalau kita berdosa, kita sedang berhutang kebaikan. Tidak ada kebaikan Allah yang kita tunjukkan, malah kejahatan yang kita berhutang. Maka perlu dilunasi. Nah, dan Tuhanlah yang mengampuni, artinya melunasinya. Ya. Jadi perumpamannya tentang orang yang berhutang. Jadi kita itu semua adalah orang yang berhutang karena dosa-dosa kita, sehingga seperti seorang mistikus kuno, Veronica Giuliani itu malah mengatakan bahwa kalau kita mau bertobat ya, jangan terlalu sering berpikir soal bagaimana tidak berdosa, karena itu akan sulit sekali. Kita pasti tidak akan bisa menemukan satu hari tanpa dosa. Tapi kalau ya sejalan dengan pemikiran Yahudi bahwa hutang, dosa adalah hutang, maka daripada kita bingung soal bagaimana tidak berdosa, bagaimana kita balas hutang itu dengan berbuat baik. Artinya daripada mikir bagaimana saya tidak berdosa, mendingan saya mikir bagaimana caranya saya berbuat baik sebanyak-banyaknya untuk membalas dosa saya, untuk sebagai silih atas dosa saya. Jadi kalau kita berusaha untuk selalu berjuang berbuat baik, pasti kita tidak akan pernah punya waktu untuk berdosa lagi. Nah itu jadi dosa itu adalah hutang kebaikan. Karena itu tidak hanya cukup kita dilunasi, tapi ya baiknya kita kemudian membuat kebaikan sebagai silih atas dosa-dosa kita. Yang kedua adalah soal hitungannya. Jadi tidak mengampuni 7 kali, tetapi dikatakan 70 kali 7 kali. Nah, apakah itu lalu sama dengan 490 kali? Tentu bukan ya. Tentu maksudnya bukan soal jumlahnya, tapi itu mengungkapkan begini. Jadi, mengapa Petrus itu mengusulkan 7 kali? Apakah 7 kali itu sudah cukup? Ya. Karena memang dalam kebudayaan Yahudi, itu misalnya sebuah pentahiran itu dilalui dengan sebuah ritus di mana orang diperciki air suci 7 kali. Artinya 7 kali itu dihapuskan dari kenajisannya. Ya. Jadi Petrus mau mengusulkan, jadi kalau begitu kita tuh sudah cukup mengampuni supaya menjadi tahir kembali, baik kembali kalau sudah 7 kali. Tapi ternyata ya Yesus mempunyai pemikiran yang berbeda tentu saja. Wah, tidak cukup memakai cara berpikir Yahudi yang lama, di mana 7 kali selesai, tidak. Tetapi sebagai pengikutnya harus tentu melampaui itu semua. Jadi bukan lagi hanya 7 kali sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan apa yang ada,
tapi harus lebih dari itu. Maka disebut 70 kali 7. Nah, itu bilangannya ditemukan dari mana? 70 tentu saja 7 kali 10. Ya. Angka 10 itu adalah kesempurnaan ilahi. 10 perintah Allah misalnya. Kan? Kesempurnaan perintah Allah. Jadi kata 10 itu sempurna secara ilahi. Maka 70 adalah 7 kali atau kepenuhan dari kesempurnaan ilahi, masih dikalikan lagi atau masih di-7 kalikan lagi, disempurnakan lagi atau diutuhkan lagi ya. Jadi maksudnya adalah dengan 70 kali 7 kali adalah kita harus mengampuni selama-lamanya atau kita harus mengampuni terus-menerus sampai pengampunan itu menjadi sempurna. Karena kadang-kadang kita juga mengalami bahwa kita tidak mengampuni secara sempurna. Mungkin kita mengampuni masih dalam taraf pertama di mulut aja, ya aku maafkan, tapi di belakang kita ngegumel, lalu dia dulu jahat sekali, gini-gini dan begitu, lalu ngosipin kejelekannya. Jadi mengampuni masih di mulut saja. Belum sepenuhnya mengampuni ya. Kalau mengampuni ya sampai di hatinya. Tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahannya, tidak lagi kemudian menjelek-jelekkan di belakang dan sebagainya. Jadi pengampunan kita pun masih harus kita pelajari, bukan hanya seterusnya mengampuni, tapi bagaimana mengampuni sampai seutuhnya, sepenuhnya. Sampai hati kita juga sungguh-sungguh mengampuni, tidak ada dendam lagi. Seperti itu. Jadi 70 kali 7 bukan hanya melambangkan jumlahnya saja, tapi juga intensitas kedalamannya. Jadi bukan mengampuni berapa kali sebanyak-banyaknya, tapi juga mengampuni sedalam-dalamnya. Jadi Tuhan mengajak kita untuk mengampuni sebanyak mungkin dan sedalam mungkin atau sesempurna mungkin. Nah, karena itu perlu tidak hanya sekali dua kali, karena kita mengampuni pun harus belajar. Kadang-kadang mulai mengampuni sedikit, tapi harus mulai mencoba mengampuni lebih lagi, sehingga kemudian dengan banyaknya mengampuni diharapkan juga semakin dalam, semakin penuh, semakin utuh pengampunannya. Sehingga tidak hanya mengampuni itu hanya sebagian, hanya sedikit di mulut saja dan sebagainya. Jadi itulah arti 70 kali 7. Mengampuni selamanya dan sesempurna mungkin. Dan mungkin sampai sempurna ya tentu saja sampai kita mati, karena kita tidak akan pernah sempurna sebelum kita mati, dan baru disempurnakan oleh karena Tuhan yang menyempurnakan kita sehingga bisa layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya, Romo Ferry, luar biasa. Terima kasih sudah mengajak kita untuk melihat Injil hari ini dari perspektif yang berbeda dengan orang yang berhutang. Lalu apa arti hutang itu? Bahwa itu adalah orang yang berdosa yang berhutang kebaikan. Romo, mengampuni itu membutuhkan kekuatan yang besar, dan kadang-kadang kita memilih untuk sekedar melupakan atau melewatkan begitu saja tanpa yang tadi Romo katakan, mengampuni atau dengan cara yang begitu dalam sehingga kita bisa sungguh-sungguh memberikan pengampunan yang sempurna. Dan itu membuat kita hanya sekedar menekan amarah kita, dan pada titik tertentu dia akan muncul kembali dan meledak, Romo. Ya, karena itu harus mohon bantuan Tuhan dan perlu berlatih terus-menerus ya tuh. Karena mengampuni sekalipun mungkin nggak sempurna, masih di mulut saja. Pokoknya ya kita bisa melihat indikasinya kalau sudah penuh itu, kalau sudah tidak ada dendam, sudah kita bisa berbuat baik dengannya dengan enak ya, sudah tidak lagi kita itu melihat dia emosian lagi dan sebagainya. Nah, itu tanda kita sudah mulai mengampuni agak lebih penuh. Tentu saja sempurna itu tentu di tangan Allah, tapi paling tidak kalau kita sudah tidak punya sesuatu yang buat kita jengkel lagi dengan orang itu, atau kita tidak lagi membuat omongan yang tidak enak di belakangnya, kita sudah bisa berbuat baik kepadanya, itu mungkin tanda-tanda sudah mendekati kesempurnaan, tapi tentu saja belum sempurna, karena sempurna itu di tangan Allah. Dan repotnya biasanya kita sulit mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita, Romo. Kalau mereka berbuat salah, kalau meminjam syair lagu dangdut, sakitnya tuh di sini, Romo, di hati. Dan itu juga membuat sulit, Romo. Kalau di Mazmur dikatakan begini, kalau yang berbuat itu orang lain, aku masih bisa terima.
Tapi kalau yang semeja denganku, yang sahabat dengan aku, itu paling nggak bisa terima. Jadi memang kesalahan kalau orang lain yang tidak kita kenal, kita nggak terlalu merasa ya. Tapi kalau sahabat sendiri yang tiap kali kita buat baik, ya itu melakukan salah pada kita, itu mungkin sesuatu yang sulit kita terima. Seperti Yesus sendiri, kalau kita seperti Yesus tuh ya, bagaimana mengampuni Yudas Iskariot misalnya, yang sudah sehari-hari bersama itu masih mengkhianati ya. Tapi itulah perjuangan kita. Tentu saja dengan kekuatan kita tidak akan bisa sempurna, maka selalu kita harus mohon rahmat Tuhan supaya menyempurnakan pengampunan yang kita berikan. Karena Tuhan memberi kesempatan selalu pada kita tuh. Selama kita masih bernapas, selama itu kita juga masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa mengampuni. Baik, Romo Ferry, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk terus berbuat baik sebanyak-banyaknya sebagai silih atas dosa-dosa kami, sehingga tidak punya waktu lagi untuk berbuat dosa. Dan juga kita sebanyak mungkin dan sedalam mungkin bisa mengampuni sehingga tidak ada lagi rasa atau ganjilan di dalam hati. Romo Ferry dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Ferry. Silakan Romo. Baik, terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersyukur pada Tuhan dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang makasih, kami bersyukur atas sabdamu yang menyadarkan kami bagaimana kami harus mengampuni sesama kami yang bersalah kepada kami, termasuk kiranya orang-orang yang dekat dengan kami, meskipun mereka bersalah, tapi bagaimana kami juga harus mengampuni mereka, bukan hanya mengampuni sekali dua kali, berkali-kali, tapi bahkan mengampuni selamanya dan sampai sesempurna mungkin. Tentu saja Tuhan, hal ini tidak mudah bagi kami, manusia yang punya kelemahan dan kerapuan ini, karena kami mohon rahmat-Mu, agar Engkau sendirilah yang beri kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa mengampuni sahabat, teman, orang lain yang bersalah kepada kami dengan pengampunan yang sepenuh hati, dan oleh karenanya semoga kami tidak jemu-jemu mengampuni, karena kami juga percaya Engkau sendiri tidak pernah jemu-jemu mengampuni kami. Engkau selalu beri kesempatan pada kami untuk berbuat baik sebagai silih atas dosa-dosa kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau berikan kesadaran bagi kami bahwa selama kami masih bernapas, selama itu pula Engkau beri kesempatan kepada kami, selama itu juga Engkau mengampuni kami untuk bisa kemudian mengampuni orang lain. Seperti yang kami doakan dalam doa yang diajarkan putramu, supaya Engkau mengampuni karena kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ya Tuhan, kiranya dalam kekuatan-Mu lah kami bisa mengampuni sesempurna mungkin dan selamanya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Thomas Ferry Suharto FM. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Terima kasih.